Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai pengendalian strategis. Apa sih pengendalian strategis itu? Pengendalian strategis merupakan usaha manajemen untuk melacak suatu strategi saat dilaksanakan, mendeteksi masalah-masalah atau perubahan-perubahan dalam asumsi dasarnya, dan membuat penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan. Dapat dikatakan bahwa pengendalian strategis merupakan usaha manajemen untuk memantau secara luas berbagai peristiwa yang terjadi di dalam maupun di luar perusahaan yang mungkin sekali memengaruhi pelaksanaan strategis di masa depan. Dalam berbagai situasi yang ada, pengendalian strategis diperlukan untuk mencegah kemungkinan-kemungkinan bahwa manajer dan karyawan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tujuan perusahaan dan mengarah kepada kepentingan pribadi. Jenis atau bentuk pengendalian strategis menurut Pearce dan Robinson ada 4, yaitu pengendalian premis, pengamatan strategis, pengendalian berupa peringatan khusus, dan pengendalian atas implementasi. Pengendalian premis merupakan proses manajemen dari pemeriksaan secara sistematis dan terus-menerus untuk menentukan apakah pemikiran yang menjadi dasar strategis masih berlaku atau tidak, di mana pengendalian premis ini masih berupa dugaan sementara. Pengamatan strategis merupakan usaha manajemen untuk memantau secara luas berbagai peristiwa di dalam maupun di luar perusahaan yang mungkin sekali mengganggu jalannya strategi pada perusahaan. Pada rentan waktu 1 hingga rentan waktu 2 terdapat formulasi strategi di mana di sini merupakan penentuan awal dari sebuah strategi perusahaan dan tujuan perusahaan. Pada rentan waktu kedua hingga rentan waktu ketiga merupakan implementasi strategi, di mana implementasi strategi ini memerlukan adanya pengendalian berupa peringatan khusus, yaitu merupakan tindakan-tindakan manajemen untuk melakukan secara teliti dan umumnya sangat cepat dalam memikirkan kembali strategi perusahaan karena sebuah peristiwa yang mendadak dan tidak diharapkan. Pada pengendalian implementasi ini dirancang untuk menilai apakah keseluruhan strategi harus diubah dengan mempertimbangkan hasil-hasil yang berkaitan dengan tindakan tambahan dalam keseluruhan strategi. Selanjutnya, pengendalian premis merupakan proses manajemen dari pemeriksaan secara sistematis dan terus-menerus untuk menentukan apakah pemikiran yang menjadi dasar strategi masih berlaku atau tidak. Jadi, pengendalian premis ini berkaitan dengan 2 faktor, yaitu yang pertama, faktor lingkungan. Faktor lingkungan meliputi inflasi atau kenaikan harga secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu, teknologi, tingkat bunga, peraturan, dan perubahan demografis atau sosial. Yang kedua, faktor industri. Kinerja perusahaan dalam suatu industri dipengaruhi faktor-faktor pesaing, pemasok, produksi pengganti, dan hambatan untuk masuk merupakan beberapa faktor industri yang dijadikan sebagai asumsi strategi. Pengamatan strategis adalah usaha manajemen untuk menentukan secara luas berbagai peristiwa di dalam dan lebih sering di luar perusahaan yang mungkin sekali mempengaruhi pelaksanaan strategi pada masa depan. Ide dari dasar dibalik pengamatan strategis ini begitu penting. Namun, informasi yang tidak diantisipasi mungkin ditemukan oleh suatu pemantauan umum dari sumber-sumber informasi yang banyak. Pengendalian berupa peringatan khusus adalah tindakan-tindakan manajemen yang dilakukan secara teliti dan umumnya sangat cepat untuk memikirkan kembali strategi perusahaan karena sebuah peristiwa mendadak dan tidak diharapkan. Selanjutnya, pengendalian atas implementasi. Pengendalian atas implementasi dirancang untuk menilai apakah keseluruhan strategi harus diubah dengan mempertimbangkan hasil-hasil yang berkaitan dengan
tindakan-tindakan tambahan dalam keseluruhan strategi. Ada dua jenis dasar pengendalian atas implementasi. Yang pertama yaitu pemantauan tujuan atau proyek strategis. Adalah usaha khusus yang merupakan langkah awal dalam melaksanakan suatu strategi yang lebih luas. Biasanya melibatkan komitmen sumber daya yang besar, tetapi umpan balik yang ditentukan di awal akan membantu manajemen menentukan apakah melanjutkan mengejar strategi adalah sesuai atau membutuhkan penyesuaian dan perubahan besar. Yang kedua yaitu pemeriksaan peristiwa penting. Adalah pada suatu waktu atau pada saat selesainya bagian utama dari sebuah strategi yang lebih besar, di mana para manajer telah menetapkan bahwa mereka akan melaksanakan suatu jenis pemeriksaan lanjut atau tidak lanjut mengenai strategi mendasar yang berkaitan dengan strategi yang lebih besar. Metode kartu skor berimbang merupakan suatu sistem manajemen dan bukan sekedar sistem pengukuran yang memungkinkan perusahaan memperjelas strategi mereka, menerjemahkan strategi menjadi tindakan, dan menghasilkan umpan balik yang bermanfaat. Jadi, metode kartu skor berimbang ini digunakan untuk mengukur apakah aktivitas-aktivitas operasional suatu perusahaan dalam skala yang lebih kecil sejalan dengan sasaran yang lebih besar dalam hal visi dan strategi. Kartu skor berimbang juga dapat membantu memberikan pandangan yang lebih menyeluruh pada suatu perusahaan yang pada gilirannya akan membantu organisasi untuk bertindak sesuai tujuan jangka panjangnya. Selanjutnya yaitu perspektif dalam mengembangkan standar pengukuran serta mengumpulkan data dan menganalisa. Yang pertama yaitu perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Jadi, perspektif ini menekankan pada pengukuran yang berhubungan dengan inovasi dan pembelajaran organisasi untuk menghitung kinerja dalam dimensi kepemimpinan teknologi, waktu siklus pengembangan produk, dan peningkatan proses operasi. Yang kedua yaitu perspektif proses bisnis. Jadi, pada perspektif ini, para manajer melakukan identifikasi berbagai proses yang sangat penting untuk mencapai tujuan pelanggan dan pemegang saham. Setiap bisnis memiliki rangkaian proses tertentu untuk menciptakan nilai bagi pelanggan dan memberikan hasil finansial yang baik. Yang ketiga yaitu perspektif pelanggan. Jadi pada perspektif ini menekankan seberapa puaskah para pelanggan. Perspektif pelanggan ini secara khusus menambah pengukuran yang berhubungan dengan kerusakan, pengiriman tepat waktu, dan dukungan garansi. Yang keempat yaitu perspektif keuangan. Jadi perspektif ini menekankan bagaimana kita melayani para pemegang saham. Perspektif keuangan ini secara khusus menggunakan pengukuran arus kas, imbal hasil atas modal penjualan, dan pertumbuhan penghasilan. Kartu skor berimbang berusaha menyeimbangkan tujuan pemegang saham dengan pelanggan dan kinerja operasi, dan pada tampilan di atas menunjukkan bahwa keduanya saling berhubungan. Penciptaan nilai pemegang saham dikaitkan dengan perhatian defisit bagi imbal hasil atas modal yang digunakan, yang pada gilirannya didorong oleh hasil fungsional dalam penjualan, persediaan, penggunaan kapasitas yang terjadi melalui hasil dari kegiatan departemen dan tim seluruh perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok 10, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.